Selamat datang di Bensu Tutorial. Halo guys, setelah 1 bulan vakum untuk membuat video, akhirnya saya bisa membuat video lagi. Dan kali ini kita akan membahas tentang rigging di aplikasi Blender. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rigging. Jadi rigging ini adalah pemberian tulang pada sebuah karakter, dimana fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam membuat animasi. Jadi kontrol-kontrolnya nanti akan ada di rigging tersebut. Saya akan membahas apa itu rigging di Blender, menu-menu apa saja yang ada di Blender khususnya untuk rig ataupun bond. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung aplikasi Blender. Oke guys, kita sudah ada di aplikasi Blender. Di sini saya seperti biasa menggunakan versi Blender 2.79 beta atau B ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang rig ataupun tulang ya. Jadi kita hapus dulu kubus yang ada di sini, kita hapus saja. Untuk lampu klik kanan lampu dan juga shift ditahan, klik kanan pada kamera, X kemudian delete. Kita dari pandangan depan tekan 1, tekan 5 agar ortografik. Kita akan mempelajari tentang rigging yang ada di Blender. Ini adalah karakter bebek saya yang sudah jadi. Di sini sudah diberikan rigging ataupun tulang. Nah, di sini rignya saya hidden, jadi tinggal kontrolnya. Nah, ini sudah saya keluarkan. Inilah yang dinamakan rig ya, tulang. Jadi setiap objek jika kalian ingin menggerakkannya ya, ingin menganimasikannya, bentuknya adalah wujud karakter, itu diutamakan menggunakan rig ataupun tulang agar dimana kalian mengontrolnya lebih mudah. Nah, sedangkan apa bentuk dari lingkar-lingkar ini? Jadi ini yang saya bilang tadi adalah tulangnya, kemudian ada objek circle di sini, jadi ada lingkaran di sini, dan juga ada kubus di sini. Ini adalah kontrolnya, custom shape. Jadi gini, agar kalian mengontrolnya lebih mudah, jika rignya dalam bentuk seperti ini tulangnya, kalian pasti akan kebingungan. Karena lebih mudah, di sini di custom shape-nya, bentuknya menjadi lingkaran seperti ini, tidak berbentuk tulang. Oke ya, jadi saya hidden lagi untuk bone-nya ini. Jadi kalau sudah di rigging, diberikan tulang, kalian bisa menggerakkan si bebek ini dengan leluasa. Dan untuk bisa menganimasikannya kalian harus menggunakan rig ataupun penulangan. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Saya beritahu dulu cara untuk menambahkan rig ataupun tulang, yaitu dengan cara samakan dulu untuk anchor point-nya, Shift S, kemudian kursor to center. Sudah di center, Shift A, kemudian masukkan armatur. Nah, di sini secara default dia hanya ada satu, single bone. Di bagian armatur ya, ada single bone. Kita klik saja single bone. Inilah yang disebut dengan rigging ataupun bone yang ada di Blender. Bentuknya memang tidak seperti tulang, tetapi di sini kita gambarkan ini adalah tulang ataupun rig yang ada di Blender. Menunya apa saja? Kita bisa masuk ke dalam 3 mode. Jika kita klik pada ini ya, tulang. Yang pertama object mode seperti sekarang ini, kemudian yang kedua ada edit mode. Nah, jika kita klik edit mode, menunya akan berbeda. Jadi kita bisa menseleksi bagian ujung ini, kemudian kita bisa menseleksi bagian secara keseluruhan, bagian ini ya. Ada 2 tipe seleksi jika kita masuk ke edit mode. Kalau di object mode kita hanya bisa menseleksi satu. Yang satu lagi adalah pose mode. Nah, pose mode ini digunakan jika rig kalian memang sudah jadi dan ingin menganimasikannya. Jadi kalian bisa masuk ke pose mode. Nah, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama, kita masuk ke bagian edit mode. Apa saja yang bisa kita lakukan di edit mode? Untuk tulang ini, yang pertama kita bisa menambahkan tulang baru. Bagaimana caranya? Ini bisa kita lakukan dengan cara menseleksi bagian ujung dari tulang ini ya. Kemudian kita tekan E atau extrude ya. Nah, di sini dia akan menambahkan tulang lagi dan arahnya sesuai dengan keinginan kita. Saya coba arahkan ke sini, agak miring ya. Kemudian kita bisa menekan E lagi untuk menambahkan lagi, dan jika mouse-nya digerakkan akan ada tulang baru yang ada di sini. Bagaimana kalau yang bagian belakang? Nah, jadi ada 3 jenis seleksi, bagian atas kepalanya, kemudian tulangnya ini, dan juga yang belakang. Yang belakang jika kita tekan E, maka akan ada tulang baru, tapi munculnya bukan bagian ekornya ini ya, bukan bagian yang bawah, tapi munculnya tetap ujung yang atas ini, dari sini, seret, seperti ini. Jika kita tekan E lagi, maka akan ada bone baru lagi. Sekarang kita
hapus rig ini ya dengan cara klik kanan, shift ditahan, kemudian klik kanan seperti biasa, seperti modeling, tekan X, kemudian delete bond. Apalagi yang bisa dilakukan di edit mode armatur ini, kita bisa melakukan parent pada objek tulang ini. Jadi begini, kita tekan satu, kemudian saya coba geser dia ke sini, dan saya letakkan anchor point-nya di sini, kemudian shift A. Nah, akan ada bond baru di sini, ya kan? Ini kita anggap sebagai bahu. Jadi kita lihat bentuk manusia. Ini adalah bahunya, kita lihat dari pandangan atas ya. Ini adalah bahunya, kemudian di sini ada lengan atas, kemudian kita extrude ke sini, ini lengan bawah, kemudian extrude lagi, ini telapak tangan. Kita umpamakan seperti itu. Jika kita masuk post mode ya, di post mode ini kita bisa menggerakkan tulang-tulang ini. Jika saya gerakkan yang bagian bahu ini, maka tangan ini tidak ikut. Nah, jika saya gerakkan bagian bahu atas ini, nah yang ini ikut. Apa yang menyebabkan seperti itu? Jadi tulang ini, jika kita masuk bagian gambar tulang ini, kita bisa men-scroll ke bawah. Nah, di bagian parent. Bagian parent ini menandakan bahwa tulang atau bond bernomor 002 atau bond 2 ini, dia menjadi bagian dari bond dengan kode 001 atau ini. Sama juga dengan ini, bond 003, dia menjadi bagian dari bond 002. Maka dari itu, jika kita masuk ke post mode ya, jika kita gerakkan, maka secara otomatis bagian bond yang kedua dan juga yang ketiga dia akan mengikuti bond nomor 1. Jika kita gerakkan bond yang kedua, maka bond pertama akan diam, dan bond yang ketiga dia akan mengikuti yang kedua. Jika yang nomor 3 kita gerakkan, maka tidak akan ada sesuatu yang bergerak karena dia yang paling akhir. Oke ya, itu untuk parent. Sekarang kita kembali lagi ke pembahasan ini tadi. Untuk bagian bahu, ini kan seharusnya kita gerakkan ke sini, maka untuk lengan atas dan juga lengan bawah harusnya juga bisa dikerjakan dong ya. Maka dari itu, agar kita bisa menggerakkannya, kita kembali lagi ke edit mode. Kita klik kanan pada tulang ini, tulang lengan atas, dan kita klik kanan pada tulang bahu, kemudian tekan Ctrl P, kemudian pilih keep offset. Jadi ada dua pilihan tadi, connected dan juga keep offset. Ini kita pilih menjadi keep offset. Nah, akan ada garis titik-titik di sini. Jika kalian perhatikan di sini ada garis titik-titik, ini artinya dia sudah menyambung atau menjadi satu dengan bond yang ada di sini, bond bahu ini ya. Kita masuk ke post mode lagi dan kita coba rotasi. Di sini akan ada perbedaan dari yang sebelumnya tadi. Hanya bagian ini lengan atas dia menyatu dengan bahu. Yang ini, yang bagian ini dan ini, dia sebenarnya hanya mengikuti data dari lengan atas. Ini adalah dasar agar kalian bisa lebih mudah dalam menguasai penulangan ataupun rigging. Sekarang kita explore lagi untuk rigging. Kita masuk ke bagian armatur ini, bagian gambar seperti manusia. Nah, di sini ada layer, ada beberapa layer, dan layer ini berbeda dengan layer yang ada di sini, ya. Layer ini dikhususkan untuk tulang-tulang yang ada di sini. Jadi jika kita masuk ke edit mode ataupun post mode sama saja. Saya ingin memindah tulang yang bagian telapak tangan ya. Kita pindahkan karena sesuatu hal sehingga terlalu banyak bone yang ada di sini, jadi kita perlu memindahkan seperti itu. Kita anggap saja ada kasusnya seperti itu. Kita bisa memindahnya ke layer yang lain dengan cara seperti biasa, tekan M. Nah, di sini ada banyak yang jumlahnya 2 kali dari layer yang ada di sini. Dan ini memang berbeda. Kita tekan M, kemudian kita coba pilih ke layer yang nomor 2 dari kiri. Telapak tangan akan hilang, telapak tangan yang ada di sini akan menghilang, dan dia masuk ke dalam layer yang kedua di sini. Nah, dia seperti yang sudah saya bilang, ini adalah layer khusus untuk tulang, bukan untuk bagian objek yang ada di sini. Jadi dia memindahnya ke sini, bukan ke sini. Jika kita tekan di sini di layer yang kedua, tentu tulang atau bone tadi akan hilang karena memang tidak ada di sini. Oke, sudah paham ya? Ini untuk layer objek-objek. Kemudian yang ini adalah layer khusus untuk tulang ataupun bone. Jika kita aktifkan, tekan shift ditahan kemudian klik, maka akan muncul bone untuk telapak tangannya. Sekarang kita lanjutkan lagi di bagian display. Nah, di bagian display ini ada tampilan dari bone yang ada di sini. Di sini ada Octane. Octane ini ya ini yang tertampil sekarang ini. Kemudian ada stick. Jika kalian klik kiri, dia akan berubah menjadi seperti stick. Jadi bentuknya kecil sekali. Ini bisa kita gunakan jika karakternya memang bentuknya kecil seperti stickman. Kita bisa menggunakannya. Kemudian ada B-bone. Nah, B-bone ini dia bentuknya kurang lebih kotak-kotak seperti ini.
Kalian bebas menggunakan bentuknya seperti apa nantinya ya. Untuk saat ini saya ingin memberikan pengenalan lebih jauh tentang bagian-bagian dari bond untuk pemula. Kemudian ada yang namanya envelope. Nah, envelope ini bentuknya seperti ini, dan kelebihan dari envelope ini kita bisa mengetahui radiusnya sebesar ini, dan juga yang ini lebih besarnya. Hubungannya apa dengan radius ini nanti kita akan membahas lagi. Jadi akan ada dua hal yang berhubungan dengan rigging, yaitu wake paint ya. Kita akan membahas itu nanti. Kita explore dulu untuk bagian ini dulu. Kemudian ada wire. Wire ini hanya satu garis kecil. Dia lebih kecil dari bentuk stick ini ya. Kita kembalikan lagi ke Octane. Nah, kemudian ada lagi beberapa fitur di sini. Ada names. Jika kita centang, maka akan keluar namanya. Di sini bond 2, ada bond 1, dan juga ada bond. Nah, di sini kita bisa merubah namanya dengan cara merubahnya di sini. Jika menu ini belum ada, kalian bisa menekan N ya. Menekan N akan keluar seperti ini. Nah, kalian bisa merubah nama tulang yang ada di sini dengan saya berikan nama coba bahu. Oke, kemudian untuk yang ini kita beri nama lengan atas, dan ini lengan bawah, enter, dan yang ini kita ganti telapak tangan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi namanya akan tertampil jika kita centang names yang ada di sini. Kemudian ada X atau sumbu. Jadi di sini dia akan keluar sumbunya seperti yang sudah kita bahas jauh-jauh hari. Di dalam objek 3 dimensi itu ada 3 sumbu. Di sini kalian bisa melihatnya X, kemudian ada Z, dan juga ada Y. Nah, setiap bond ini dia memiliki arah sumbu. Ini fungsinya adalah digunakan agar simetris ya, agar sama. Jadi jika lengan atasnya bagian Y itu mengarah ke sana, untuk lengan bawah harusnya juga sama menuju ke arah sana, agar tidak ada yang melengkung atau yang aneh di tulang-tulangnya. Itu akan kita bahas nanti. Oke, selanjutnya ada yang namanya color. Jadi ini untuk memberikan warna, itu kita bahas nanti. Kemudian X-ray. X-ray ini jika kita mempunyai objek, itu akan terlihat seperti objek karakter, nanti akan terlihat di bagian X-ray ini. Kemudian ada bond group, ini kita lewati dulu. Oke, itu saja dulu. Itu tadi bagaimana kita menambahkan bond di aplikasi Blender, dan juga sedikit penjelasan tentang menu-menu apa saja yang ada di rigging Blender ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya wake paint. Apa itu wake paint? Tunggu saja di video selanjutnya. Dan jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Oke, saya akan bantu semampu saya. Tetap konsisten dalam belajar, dan mari kita majukan industri animasi Indonesia. Sampai jumpa.